Maka Nabi pesan, wa iyyakum wasy'ab, jalan lorong-lorong yang tidak dilalui oleh kebanyakan umat Islam kamu tinggalkan. Wa alaikum bil jamaah, peganglah kamu dengan jamaah amah, umumnya orang Islam itulah. Wal masjid dan masjid. Nanti ada yang tanya, lah itu kan umumnya orang Islam tidak tabligh, Pak. Maka jangan ikut tabligh, itu aliran sesat. Yo, kamu keliru. Apa tabligh itu sebetulnya? Tabligh itu usaha supaya orang Islam itu mengamalkan perkara yang sudah dimufakati sendiri oleh orang Islam. Tabligh ini sedikit pun tidak membuat amalan baru, tidak membuat sholat baru, haji baru, enggak. Cuman ini usaha bagaimana orang itu mau sholat gitu loh. Makanya kamu lihat di fadilah amal mulai awal sampai akhir. Nanti semuanya itu kan fadilah sholat, fadilah zikir. Jadi membangkitkan kembali amalan-amalan yang sudah dimufakati orang Islam. Usaha bagaimana orang Islam itu kembali kepada amalan yang sudah dimufakati orang Islam. Coba kamu lihat 6 sifat dan perkara sudah dimufakati seluruh orang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua orang Islam mufakat. Kalau enggak mufakat ini bukan orang Islam. Salat khusyuk, ya semua orang Islam mufakat. Ilmu karo zikir, semua orang Islam mufakat. Ikramul muslimin, semua orang Islam yang mufakat. Amar ma'ruf nahi mungkar, semua orang Islam mufakat. Cuman caranya amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana? Nah ini kadang-kadang berbeda. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri seluruh umat Islam mufakat. Maka kemarin itu saya itu sowan sama seorang kiai. Apa toh dakwah itu kok harus urut-urut keluar-keluar, kenapa? Yang namanya dakwah itu kan di mana saja bisa. Betul Pak Kiai. Lah kenapa orang tua kamu suruh 4 bulan, 40 hari macam-macam? Dakwah itu kan di mana aja bisa. Duduk di rumahnya sendiri pun dakwah juga bisa. Benar Pak Kiai. Nah, tapi kalau yang didakwah itu di Irian, masa dakwahnya di Temboro Pak Kiai? Yang perlu didakwah itu di Irian sana. Terus masa saya ngomong saya teriak dari Temboro ya nggak dengar. Itu aja masalahnya. Umpama saya ini punya suara yang begitu keras sehingga seluruh dunia dengar, saya di rumah aja teriak-teriak aja, sholat sudah dengar semua. Nah, dari rumah aja. Ya, tapi yang didakwah itu di mana-mana dengan macam-macam kesibukannya. Orang sudah repot di pasarnya, di rumahnya, sudah nggak mikir agama, nggak mikir masjid. Ya terpaksa sebetulnya Pak Kiai, ini saya ini paling senang tinggal di rumah sebetulnya. Tapi terpaksa ya bagaimana lagi? Wong orang itu sudah nggak ngubris agama kalau nggak didatangi itu. Didatangi aja kadang-kadang juga nggak ngubris. Jadi itu masalahnya itu keluar itu memang harus begitu. Ini bukan karangannya Syekh Ilyas, memang harus begitu. Kalau nggak begitu ya nggak bisa dakwah. Bagaimana mau dakwah? Wong orangnya berceceran kemana-mana, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di kota-kota. Kalau nggak didatangi bagaimana mau dakwah? Jadi sebetulnya itu wadih saja, sangat simpel, sangat jelas apa yang difikirkan oleh Syekh Ilyas itu. Tapi karena saking lamanya umat Islam ini tidur, kan, maka seperti kamu itu ya sudah tahu ini subuh itu jam 5 umpamanya. Tapi karena kamu tidur lelap, dibangunkan lu terkejut. Kadang-kadang malah marah-marah dibangunin. Belum waktu subuh. Suwiram air baru tahu nanti. Nah umat itu keadaannya begitu. Bukan, tidak ada, saya yakin tidak ada seorang ulama pun yang tidak setuju dengan 6 sifat, itu enggak ada. Tapi karena informasi yang tidak benar, ya, karena saking suasana itu sudah suasana memang suasana diam, suasana pasif,
Maka sehingga banyak orang terkejut dengan ditawari 4 bulan, 40 hari itu terkejut. Karena apa? Saking lamanya kita ini tidur. Tapi nanti kalau lama-lama orang terkejut tuh enggak terus-terusan, enggak, lama-lama enggak terkejut juga. Oh yes, biasa gitu. Seperti zaman dulu orang ditaskil untuk pergi ke Taiwan 2 tahun juga terkejut. Tapi lama-lama di mana-mana orang pergi ke Taiwan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun cari uang, ya enggak terkejut, sudah biasa. Jadi perkara batil pun, perkara yang buruk pun, kalau sudah dikerjakan banyak orang, orang itu anggap biasa. Tapi perkara yang hak, perkara yang benar, tapi kalau perkara itu enggak pernah dibicarakan, enggak pernah diusahakan, akhirnya orang terkejut. Seluruh ulama di pesantren tahu toh kalau auratnya wanita itu seluruh badannya itu semua tahu. Kitabnya juga tetap sampai sekarang juga sama. Ya. Tapi ketika ada orang pakai burdah, kiai pun terkejut. Oh, apa ini? Dari Iran apa dari mana ini? Nah, ini bukan dari Iran, ya, dari Jawa. Ya. Kitabnya tiap hari kan juga dibaca di seluruh pesantren. Jadi dakwah ini tidak membawa amalan baru, tapi ingin membangkitkan semangat baru, bukan amalan baru. Membangkitkan amalan, membangkitkan semangat. Maka katanya Syekh Husain Al-Madani, amalan agama itu seperti lampu, seperti kulkas, seperti kipas angin. Sedangkan dakwah itu seperti usaha muter dinamo pembangkit listrik. Ini kalau dinamonya itu enggak diputer, maka lampu-lampu mati semua, enggak hidup. Begitu juga kalau enggak ada orang yang mendakwahkan agama, nanti amalan-amalan agama yang sudah mufakat, sholat 5 waktu ini sudah mufakat tuh seluruh orang Islam, maka tidak bisa dikerjakan. Oh ya kan. Jadi ini termasuk bagian dari pesan Nabi wa'alaikum bil jamaah. Berpeganglah dengan jumhurul ummah, pemahaman umumnya orang Islam itu loh. Umumnya orang Islam yang faham agama, maksudnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam, para muhaddisin, para fuqaha, para mutasawwifin, para mutakallimin, yang sudah diakui keilmuannya oleh jumhurul muslimin. Mana ada orang Islam nggak kenal dengan Imam Syafi'i? Mana ada orang Islam tidak kenal dengan Imam Bukhari? Kecuali orang yang sangat awam sekali. Tapi kalau orang yang ngerti agama ya mesti kenal Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya Hanafi, sampai nama anak-anaknya pun ada yang namanya Hanafi, ada yang namanya Hambali, itu diterangkil Imam Hambali, ya. Jadi maknanya ini ulama-ulama ini betul-betul sudah dikenal oleh seluruh umat. Nggak ada seluruh dunia orang mengatakan Imam Syafi'i sesat, nggak ada. Imam Ahmad bin Hanbal sesat, nggak ada. Imam Abu Hanifah itu sesat, nggak ada. Ratusan juta orang mengikuti Imam Abu Hanifah. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau orang ikut orang-orang ini. Tapi kalau ikut orang-orang yang ini pakar-pakar baru itu gawat, hati-hati.
Hati-hati. Walaupun dia mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, benar ini qala Allah, tapi pemahamannya itu loh. Pemahaman kamu ini belum dikenal. Paling yang kenal ya orang Solo saja, orang Bangil saja, ya. Tapi kalau Rasul apa itu qala Allah, qala Rasulullah menurut pemahaman Imam Abu Hanifah namanya, ini yang kenal ratusan juta manusia, yang menulis ratusan juta manusia, yang mengamalkan begitu juga. Masa itu orang tolol semua? Maka saya terkesan dengan apa itu Pak Kuswandi dulu yang mudzakarah di sini dari Surabaya itu. Dia ini ditanya oleh orang, apa buktinya madzhab 4 itu benar? Yang tanya ini orang awam. Buktinya, ini saya kasih contoh yang mudah saja. Seluruh madzhab 4 itu akhirnya menimbulkan orang-orang soleh, memunculkan wali-wali Allah, ashabul karomat, ashabut taqwa, telah memunculkan pejuang-pejuang, wali-wali, ahli-ahli. Itu buktinya bahwa amalan mereka ini benar. Madzhab Hambali telah memunculkan Abdul Qadir Jailani, gitu. Madzhab Hanafi telah memunculkan Bahauddin Naqsyabandi, gitu. Mazhab Maliki telah memunculkan Abdul Hasan Ali Asyadzili, sahibu Hizib Bahr itu, gitu. Jadi pengikut-pengikut 4 mazhab itu sudah banyak, yang jadi wali-wali itu sudah banyak, yang diakui oleh kewaliannya bagi orang-orang yang tahu. Yang menunjukkan amalannya kan benar tuh. Kalau amalannya nggak benar, masa jadi wali? Masa Allah tolong mereka? Nah kalau madhab-madhab baru itu kok belum ada ceritanya itu pengikut-pengikutnya jadi wali itu. Namanya pengikutnya Syekh Muhammad Abduh Mesir itu. Itu biasanya ya orangnya ya gundul-gundulan pakai dasi begitu. Kelihatannya ini nggak begitu wali kelihatannya. Paling wali murid, bangsa begitu. Ini Rasyid Ridho ini katanya juga imam, Muhammad Abduh imam, Muhammad siapa lagi imam, ya. Tapi nyatanya pengikutnya itu kok tidak bisa jadi orang-orang yang takwa betul, jadi wali-wali Allah seperti pengikutnya madzhab 4 itu nggak ada. Belum tahulah minimal saya itu. Paling pengikutnya itu ahli seminar, ahli ngengkel, itu aja. Ahli seminar, ahli ngengkel, yang ahli amal, ahli takwa. Coba kita lihat itu gerakan-gerakan yang apa itu telah menimbulkan kebaikan-kebaikan. Namanya orang India, Pakistan, orang-orang semua madzhab Hanafi semua. Syekh Ilyas, Syekh Inamul Hasan, Syekh ini Zakaria, orang-orang yang berpegang dengan madzhab. Akhirnya Allah pilih menggerakkan usaha-usaha agama di seluruh dunia.